Hey gengs, kali ini Miss Mi akan lanjutin alur drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises. Pada episode ini, sang putri Pyonggang sudah mulai mengingat jati dirinya. Bahkan dia menemui Biksu Son atau Wolgang untuk menanyakan siapa dirinya sesungguhnya. Sang putri pun sudah mengenali Ondal, putra dari ketua suku Suno yaitu Jenderal Onyuk. Agar lebih semangat bikin kontennya, support channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Pada scene awal, kita akan diperlihatkan di mana Yum Gajin menuju rumahnya. Dia ingin memastikan kondisi ayahnya. Gajin melarang Tarajin mengikutinya karena takut akan dicurigai. Sampai di rumahnya, Gajin disambut oleh Matemu yang ternyata sudah menunggunya. Gajin menanyakan tentang ayahnya, namun Matemu menyuruhnya untuk menemui ketua dahulu. Di sisi lain, Ondal mengatakan pada ibunya bahwa Gajin sudah pergi. Ondal berkata pada ibunya bahwa dia sudah mengusir Gajin dengan peringatan keras. Ondal pun mengatakan bahwa dia sudah tahu kalau Gajin adalah seorang pembunuh bayaran. Malam itu, Ondal melihat bulan purnama dan berkata, bulan itu seolah-olah tidak peduli dengan perasaanku. Ayah Gajin, Yeomduk, ditahan dalam sebuah sel di markas Chonchubang. Gajin menemui ketua Chonchubang dan berkata, membuat keluarga bertanggung jawab atas kesalahan pembunuh itu bukan peraturan kita. Akhirnya, ketua Chonchubang membebaskan ayah Gajin dan meminta Gajin untuk menyelesaikan tugasnya yaitu membunuh Raja Pyongwon. Saat ini kastel Pyongyang dijaga lebih ketat. Apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Gajin menjawab, sebelum itu ada yang harus aku ketahui dahulu. Siapa aku? Ketua tahu siapa aku bukan? Ketua hanya menjawab, kamu pembunuh terbaik Chonchubang, Yom Gajin. Gajin menjawab, jika kau tidak memberitahuku, maka aku akan mencari tahu sendiri. Kemudian ruangan itu tiba-tiba dipenuhi asap yang menyebabkan Gajin tak sadarkan diri. Di tempat lain, Ondal menjadi gabut, tidak tahu apa yang sedang merasukinya. Dia terlihat seperti orang linglung. Kemudian muncullah gadis cilik Wol yang mengejeknya dan berkata bahwa Ondal menempelkan bunga di rambut dan terus tersenyum. Gadis licik itu benar-benar mengacaukan pikiranmu, Ondal. Kemudian Ondal diminta turun oleh Wol, namun dia tidak mau. Dia malah memarahi Wol yang datang padahal tidak ada herbal di rumahnya. Kemudian Wol mengatakan, mungkin kau ingin menyelamatkan ke ayah gadis itu. Seketika Ondal turun dari atas pohon dan bertanya, kenapa dengan ayahnya? Kemudian Wol menceritakan apa yang dia dengar dari pembicaraan Gajin dan Tarajin. Ondal langsung berlari menuju rumah ketua Suno. Dia bertanya tentang kelompok Chonchubang dan di mana tempat atau markasnya. Ketua suku berkata, ada urusan apa kau dengan Chonchubang? Namun Ondal hanya menjawab, aku punya alasan untuk itu. Akhirnya ketua suku Suno memberitahu ketua Chonchubang mungkin berada di Gunung Jinggok atau Gunung Boju. Setelah mendengar hal itu, Ondal berlari. Dia bertekad untuk menolong Gajin karena ternyata Gajin ditahan oleh ketua Chonchubang. Ondal melihat seseorang yang naik kuda sedang berbicara dengan seseorang yang memakai pakaian sama seperti Gajin. Orang itu tak lain adalah Matemu. Kemudian Ondal pun mengikuti Matemu yang menemui ketua Chonchubang dan menyerahkan pesan yang disampaikan penunggang kuda tadi. Di sisi lain, Tarajin sedang mencari kalung giok milik Gajin yang ternyata disembunyikan di ruangan ketua Chonchubang. Dengan bergegas, Tarajin memasukkan kalung giok itu dan melangkah keluar. Kemudian dia bertemu dengan Ondal. Ondal mengatakan bahwa teman pembunuhmu ada di mana-mana. Akhirnya, mereka bisa menemui ayah Gajin. Tarajin mengatakan, jangan khawatir, dia adalah teman Gajin yang membantu Gajin ketika Gajin terluka. Kemudian Tarajin menyerahkan kalung giok kepada ayah Gajin. Kemudian mereka bertiga mencari Gajin dan akhirnya menemukannya. Di tempat lain, Matemu sedang mempengaruhi ketua Chonchubang agar mau membunuh Gajin. Namun ketua mengatakan bahwa Go Won-pyo menginginkan kepala Gajin dan Gajin harus membunuh Raja Pyongwon. Gajin menerima kalung giok yang diberikan ayahnya. Yeomduk berkata, carilah orang tua kandungmu dan hiduplah bahagia. Mulai saat ini, kita harus melindungi diri kita masing-masing. Tiba-tiba Tarasan berteriak dan mengatakan, mereka datang! Yeomduk meminta Gajin agar segera pergi. Gajin merasa berat meninggalkan ayahnya, namun Tarajin dan Tarasan berjanji akan menjaga ayahnya. Akhirnya, Gajin pergi bersama Ondal. Matemu datang ke tempat di mana Gajin ditahan, namun dia tidak menemukannya. Dia langsung marah dan memerintahkan anak buahnya agar segera melakukan pencarian. Ketika sudah keluar dari gua itu, Ondal menyuruh Gajin untuk istirahat karena dia terlihat lelah. Namun Gajin mengatakan itu hanya akibat dari efek asap tidur. Kemudian Gajin berkata bahwa dia harus ke kastel Pyongyang.
Di rumah, Hyung-duk sedang menangis dan marah-marah sambil mengutuk Gajin. Tarajin dan Tarasan berusaha untuk menghiburnya. Kemudian muncul Ma Tae-mu dan menggeledah isi rumah. Yum Gajin dan Ondal sedang memperhatikan jalan menuju istana. Gajin mengatakan bahwa dia harus masuk ke istana dan bertemu dengan dayang istana karena dia akan bertanya tentang jati dirinya. Kemudian Ondal berkata bahwa jalan masuk istana dijaga ketat, jadi mustahil masuk ke sana tanpa ketahuan. Terlebih Gajin sedang menjadi buron. Ondal berkata, "Ayo pergi, aku tahu cara masuk istana." Tiba-tiba Gajin melihat jenderal muda Gogun dan Gajin memperhatikannya dengan seksama. Di istana, Gogun sedang membuat sketsa wajah Yum Gajin. Gogun mengatakan bahwa rambutnya lebih tebal daripada ini dan dia berniat untuk membuat sketsa itu sendiri. Kemudian Gogun melihat orang yang mencurigakan dan orang itu terlihat seperti orang yang memberi senjata kepada Yum Gajin ketika akan membunuh raja. Gogun mengejarnya, namun dia kehilangan jejak. Dan tiba-tiba muncul seorang gadis yang bernama He Moyong, anak angkat dari He Jiwol yang memiliki toko herbal terbesar di Pyongyang. Gogun menanyakan tentang seorang laki-laki yang mencurigakan yang masuk ke dalam toko herbalnya. He Moyong menjawab dia tidak melihatnya. Di tempat lain, Ondal dan Gajin sedang mencari tanaman herbal yang akan mereka jual ke kota agar menarik perhatian pemilik toko herbal Jangbek yang terkenal tidak hanya menjual herbal, namun juga menjual informasi. Raja Pyonghwon sering mengalami halusinasi melihat ratu yang muncul dan ingin membunuhnya. Akhirnya seluruh pakaian ratu dibuang dan dibakar. Selir Jin dan Gawonpyo sedang merencanakan untuk menurunkan tahta sang raja yang sering menghirup ramuan narkotika sehingga semakin tidak waras dan pada akhirnya dia akan pingsan. Gogun akhirnya datang ke toko Jangbek milik He Moyong. Dia menyerahkan gambar sketsa wajah perempuan yang ingin membunuh raja. Dia menawarkan imbalan sebesar 5 tel perak. Namun He Moyong balas bertanya, "Aku ingin tahu kenapa kau juga tiba-tiba menyekap Dayang Gongson." Gogun hanya terdiam tanpa menjawab. Gajin dan Ondal membawa herbal yang mereka petik dan menjualnya ke kota. Mereka membuat pertunjukan yang membuat banyak orang tertarik dengan obat herbal mereka serta bersorak melihat pertunjukan mereka. Gajin yang pada awalnya menolak rencana Ondal akhirnya mengikuti permainan tersebut. Hal itu sampai ke telinga He Moyong yang akhirnya menyuruh anak buahnya menangkap Ondal dan Gajin. Gajin dan Ondal dibawa ke toko herbal Jangbek. Di sana mereka bertemu dengan He Moyong dan Ondal berkata bahwa dia ingin bertemu serta menanyakan sesuatu. Ketika He Moyong melihat Gajin, dia teringat dengan sketsa gadis pembunuh yang sedang dicari Gogun. Akhirnya dia menyuruh Gajin masuk dan berbicara. He Moyong bertanya, "Siapa namamu?" Gajin menjawab, "Aku tidak tahu. Aku ingin bertemu dengan dayang istana untuk menanyakan hal itu. Jika kau izinkan aku bertemu dengannya, aku akan kembali untuk kau ikat dan kau serahkan kepada pihak kerajaan." Akhirnya He Moyong memberitahukan lokasi di mana Dayang Gongson disekap. Gajin akhirnya bisa menemui Dayang Gongson. Dia bertanya, "Kamu tahu siapa aku?" Dayang itu menjawab, "Kau adalah putri raja, putri Pyonggang. Jika mereka tahu kau masih hidup, maka kau akan dibunuh. Pergilah Tuan Putri." Gajin terkejut ketika Dayang itu mengatakan bahwa dia adalah putri Pyonggang. Tiba-tiba Gogun datang dan bertanya, "Siapa kamu?" Akhirnya Yum Gajin bertarung melawan Gogun. Melihat hal itu, Dayang Gongson berteriak, "Tuan Putri!" Hal itu membuat Gogun terkejut dan membiarkan dia terluka, serta membiarkan Gajin melarikan diri. Sebelum pergi, Gogun mengatakan kepada Dayang Gongson, "Ini rahasia kita berdua." Dan dia mengejar Gajin dengan membawa 4 prajurit. Gajin berusaha menghindari para prajurit. Dia menendang api dan langsung bersembunyi di sebuah rumah. Gogun sebenarnya tahu hal itu, namun dia pura-pura tidak tahu dan menyuruh para prajurit untuk tetap mengejar Gajin ke arah yang berbeda. Gajin menyelinap masuk ke kamarnya di Balai Magnolia. Di sana Gajin mulai mengingat jalan rahasia yang sering dia lalui. Kemudian Yum Gajin mengikuti ingatannya itu hingga sampai di perpustakaan dan ingatannya akan putri kecil yang sedang bercengkrama dengan raja tiba-tiba muncul di ingatannya. Tiba-tiba muncul raja di sana sambil berteriak-teriak. Gajin menyembunyikan diri. Namun sang raja tahu dan menyuruhnya untuk menunjukkan diri. Gajin mengatakan, "Aku putri Pyongyang. Mengapa ayah menelantarkan aku?" Sang raja terkejut dan berlari keluar sambil berteriak bahwa ada hantu. Sehingga semua pengawal masuk untuk memeriksa.
desa. Sedangkan Yum Gajin sudah melarikan diri lewat jalan rahasianya. Di sana Gajin teringat akan ibu ratu yang menyerahkan kalung giok kepadanya. Gajin menangis. Tiba-tiba Dayang Gongson datang dan bertanya, "Benarkah kau Tuan Putri?" Gajin berkata, "Maaf, karena aku masih hidup." Dayang Gongson langsung memeluk Gajin dan berkata, "Syukurlah Tuan Putri masih hidup." Di sisi lain, orang kepercayaan Gowonpyo sedang memarahi prajurit. Gogun datang dan mengatakan bahwa dialah yang menyerang mereka karena mereka tampak bermalas-malasan. Dayang Gongson berkata sebaiknya Putri Pyeonggang tidur di istana, namun Gajin menolak. Akhirnya dia keluar istana dengan mengenakan pakaian pelayan. Namun sebelum berhasil keluar dari istana, dia ketahuan oleh Gogun yang langsung menghentikan langkahnya. Gajin teringat dengan teman berlatih pedangnya. Dia pun menyapa, "Sudah lama tidak bertemu, Master Go. Jika kamu melepaskanku sekarang, maka kita berdua akan tetap hidup." Gogun yang memang tidak berniat menangkap Gajin mengatakan, 400 meter di luar gerbang istana ada kandang kuda kita. Tunjukkan tanda ini, maka mereka akan memberikanmu kuda. Gogun memberi tanda pengenal kepada Gajin. Akhirnya Gajin naik kuda menuju kuil Yibulansa. Dia ingin bertemu dengan Biksu Son atau Wolgang. Akhirnya dia sampai di kuil dan bertemu dengan Biksu Son. Gajin bertanya, "Apakah Anda tahu siapa saya?" Biksu Son menjawab, "Tuan Putri, karena tidak mungkin Ratu hidup kembali." Kemudian Biksu Son berkata, "Ratu menikah dalam usia muda, tapi Ratu benar-benar mencintai suami dan rajanya." Gajin kemudian menjawab, "Seharusnya Anda mengatakan kebenaran itu." Namun Biksu Son mengatakan, "Itu tidak akan berguna. Raja tahu bahwa aku masih hidup, namun dia tidak melakukan apapun. Hal itu karena dia tidak bisa mengatasi rasa bersalahnya karena keraguannya menyebabkan dia membunuh istrinya." Gajin mengatakan, "Apakah kau tahu hidup yang kujalani? Selama ini aku membunuh manusia seperti serangga." Biksu Son kemudian menjawab, "Tuan Putri harus mencari jalan untuk hidup sebagai putri lagi." Gowonpyo menemui Gogun dan mengatakan bahwa Putri masih hidup. Dia hanyalah seorang pembunuh sekarang. Ketika kau melihatnya, kau harus langsung membunuhnya. Gogun marah. Di tempat lain, Hemoyong dan ayah angkatnya sedang merencanakan untuk membuat Gowonpyo merasa cemas, sehingga dia memiliki rencana untuk meruntuhkan Go juga, yaitu dengan membawa kembali sang putri hidup-hidup. Hemoyong berencana memanfaatkan Ondal untuk membuat rencananya berhasil. Ondal saat itu masih bertahan di toko herbal Jangbaek karena menunggu Gajin kembali. Akhirnya Gajin kembali, kemudian Ondal mengajaknya untuk pergi. Namun Hemoyong mengatakan untuk membayar hutang. Gajin mengatakan, "Aku pasti akan membayar hutangku kembali." Akhirnya kuda yang dibawa Gajin ditinggal sebagai pengganti hutang Gajin. Ondal membawa Gajin ke sebuah rumah kosong di lembah hantu. Dia memberi makanan untuk Gajin dan Gajin mengatakan bahwa dia ingin tidur. Kemudian Ondal meninggalkannya sendiri. Ondal menemui ketua suku Suno dan meminta izin agar Gajin bisa tinggal di lembah hantu. Dia berkata bahwa dia yang akan bertanggung jawab. Di kota, Hemoyong menemui Jenderal Gogun dan mengatakan bahwa seorang kolektor herbal dari Gunung Daesong datang bersama dengan gadis yang mirip dengan gambar yang ditunjukkan Gogun. Gowonpyo melihat Gogun yang sedang berbicara dengan Hemoyong bertanya kepada orang kepercayaannya dan dijawab, "Wanita itu adalah pemilik toko herbal Jangbaek." Gowonpyo kemudian berkata, "Dia yang membuat obat memabukkan untuk raja, bawa dia kepadaku." Di lembah hantu, Ondal dan Gajin sedang membersihkan rumah. Tiba-tiba penduduk desa datang dan membantunya. Ondal berkata kepada Gajin, "Mereka menyambutmu." Kemudian di desa mengadakan perayaan kematian. Gajin bertanya, "Perayaan kematian siapa?" Wol menjawab, "Dia dulu jenderal pemimpin semua orang yang di sini, Jenderal Onyup." Wol kemudian berkata Ondal adalah putranya. Ondal dan ketua suku melakukan penghormatan di makam Jenderal Onyup. Gajin hanya melihatnya dari kejauhan dan merasa sangat bersalah. Gogun datang ke Gunung Daesong, menemukan desa lembah hantu dan Ondal sedang sibuk mencari Gajin. Dia dibantu dengan semua penduduk desa. Wol bertemu dengan Gogun dan dia menjadi ketakutan. Tiba-tiba Ondal datang dan mengatakan, "Di sini yang ada hanya hantu." Gogun menjawab, "Kita buktikan, apakah hantu akan berdarah?" Ondal tertawa sinis. Kemudian Gogun bertanya, "Di mana wanita yang melarikan diri dari istana?" Ondal menjawab bahwa dia tidak mengenalnya dan tidak ada wanita yang dimaksud itu.
Ketika akan menyerang Ondal, Gogun terjatuh dalam perangkap yang dipasang Ondal. Dia berteriak bahwa dia datang mencari Tuan Putri. Tuan Putri, di sini tidak ada Tuan Putri. Gogun berkata, toko herbal Zhang Be. Kau seperti laki-laki yang meninggalkan tempat itu bersama sang putri. Ondal kaget dan kemudian dia menemui penduduk desa yang ikut mencari Gajin. Dia berkata, bawa semua orang kembali ke kampung. Aku yang akan menghadapi prajurit kerajaan. Di tempat lain, Gajin merasa menyesal karena tidak menyadari bahwa laki-laki yang selalu menolongnya adalah Ondal, putra Jenderal Onyuk. Gajin merasa bersalah karena telah menyebabkan banyak suku Suno yang terbunuh dan akhirnya harus mengasingkan diri. Gajin hampir terjatuh ke dalam jurang, namun Ondal datang dan mencegahnya. Gajin berteriak agar dilepaskan, namun Ondal mengatakan, kalau aku melepaskanmu, kau akan melompat. Kenapa? Karena kamu Putri Pyonggang, aku dan ayahku mengorbankan nyawa demi menyelamatkanmu. Mulai sekarang nyawamu bukan milikmu. Kau harus meminta izin kepada ayahku jika ingin mati. Kemudian Ondal mengajak Gajin untuk mengusir prajurit kerajaan yang datang mencarinya. Akhirnya Gogun bertemu dengan Gajin. Dia berkata bahwa dia datang untuk menyelamatkan Putri. Gajin menjawab, Putri Pyonggang sudah mati. Dia sudah tidak ada. Gajin kemudian melempar kalung giok miliknya ke tanah dan Gogun mengambilnya. Gajin berkata, karena kau sudah tahu tempat ini, maka kau tidak akan selamat. Gogun berkata, aku tidak ingin membahayakan desa ini. Aku tidak akan menyebut nama desa ini. Ketika Gajin bersiap untuk bertarung, Ondal berteriak, Gajin, kamu belum menyerah untuk menjadi pembunuh? Gajin berkata, aku tidak mempercayai sepatah kata pun dari suku Geru. Di sisi lain, prajurit mulai menyerang penduduk desa yang menyamar menjadi hantu api. Tiba-tiba Gogun datang dan menghentikannya. Tidak ada apapun di gunung ini, yang ada hanya hantu yang berkeliaran. Akhirnya Gogun dan para prajurit kembali ke istana. Di desa Lembah Hantu, ketua suku datang dan memarahi penduduk desa yang terlibat aksi melawan prajurit istana. Gajin mengatakan, ini semua terjadi karena aku. Aku akan meninggalkan desa ini. Ketika Gajin akan berterus terang tentang jati dirinya, tiba-tiba Ondal mengatakan, dia seorang pembunuh dari Cheonjubang. Kemudian Ondal berkata kepada ketua suku, aku siap menerima hukuman apapun. Di istana, Gogun menatap kalung giok itu dan teringat ketika Putri berkata, bagaimana jika kamu harus memilih antara keluarga kerajaan dan sukumu? Saat itu, Gogun menjawab, aku tidak peduli dengan keduanya, karena aku hanya akan memilih Tuan Putri. Gogun termenung dan akhirnya menemui raja dan berkata, Anda melihat hantu Tuan Putri bukan? Itu bukan hantu. Tuan Putri masih hidup. Kemudian Gogun memperlihatkan kalung giok milik ratu kepada sang raja. Raja teringat itu adalah kalung yang dia berikan ketika ratu melahirkan Putri Pyonggang. Gogun meminta raja memberi perintah untuk membawa kembali Putri Pyonggang. Dia akan bersiap untuk pergi menjemput sang putri. Dan film pun berlanjut ke part selanjutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. See you next time. Bye-bye.